Munduran dikit yuk. Bentar ya Mbak ya. Anak Mik nak. Erika situ aja Om. Nenek make up kamu nih. Munduran yuk. Jeki. Pemain film dan YouTuber Erika Karlina mendatangi Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2025 malam. Erika yang menggunakan hoodie dan topi abu-abu itu datang seorang diri ke Polda Metro Jaya. Erika keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sekira pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat seorang diri. Ia mengaku habis bertemu penyidik untuk menjalani klarifikasi atas laporan polisinya. Ketika dimintai ketegasan orang yang dilaporkan adalah DJ Panda, Erika membenarkannya. Aku cuma datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mungkin kronologi dulu Pak supaya juga clear Pak, dengan clear Pak. Ya kronologi seperti apa Pak? kronologinya, oke, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ngacam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengacam? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli 21 Juli. Berarti hanya satu orang doang Kak yang di Orang aja Kak, Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcast Olga. Tapi yang terlapornya siapa sih? Laporan kita data itu seperti apa Kak? Ya, laporan yang kalian udah tahu itulah. Dari pengakuan si itu gimana Pak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Bayar, tapi dari Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana Pak? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Supportnya seperti apa Kak? Klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi yang tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Kak, Ini ya soal berarti tidak apa Kak? Supportnya dari mana? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Terus setelah ini mungkin sudah apa Kak? Setelah kelahiran itu mungkin dari mungkin akan support sudah apa kan dia sudah mau ngasih tanggung jawab. Ya bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai di sini masih support terus. Saksinya dari kalangan artis juga saksi. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Kak, ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang ngehujat kamu juga, mungkin tanggapannya seperti apa gitu. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tapi Natalia tujuan saya untuk membuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan bukti-buktinya. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini. Dan
mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang yang menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Sudah dilaporkan ini satu orang atau ada Ada Satu orang. Kak Zumara, ini kan bentuk kamu untuk meminta perlindungan hukum juga kan, bisa dibilang perlindungan dari kamu juga. Dan apakah di Anda akan bertanggung jawab ke depannya sih untuk masih sendiri? berharap Berharap tanggung nggak jawab Aku di pada kalau buat untuk itu masih kan pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah aku ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil menutupin ini kok. mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak kamu, memberikan dampak psikologis ke anak kamu. Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa lebih. Kalau misalnya dia mau peran. Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak Kair. video parodi dari Natali sendiri seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi. Kalau video dari Natali, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natali. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditujukan kepada aku ya, kalau memang karena Natali ada itikat baik, minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngeliat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah, ya dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada. Belum. Kalau di Jakarta udah ada komunikasi terakhirnya gimana tuh? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakitnya, jadi nggak ketemu. Makanya dari sini penegasan tadi terlapor dalam hal ini di Jepang. Yes. Untuk kondisi janin sendiri. Sampai sekarang yang masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan. Karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja. Jadi banyak yang bilang kalau nggak begitu kelihatan Kak. 8 Agustus. Mas berarti mungkin Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kak, banyak yang bilang kalau Kakak Alasannya mungkin belum gitu aja. Jangan lupa subscribe ya.